Ya udah. Oke. Siapa tadi yang masih punya pertanyaan? Nah, langsung nih, Mas aja. Ayo Mas. Silakan yang mau punya pertanyaan. Oke, selamat sore Pak Ono. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Azhar dari kelas pagi kita Pak. Dari kelas non? Kelas pagi. Ya. Oh, ada kelas-kelasnya. Lo pagi. Ya. Ini kan saya ngambil data itu dari katadata.com Pak. Jadi ini ada pekerjaan yang makin dibutuhkan dalam 5 tahun ke depan. Oke. Nomor 1 itu adalah spesialis big data, nomor 2 adalah engineer fintech, yang ketiga adalah spesialis AI dan machine learning dan Pak. Jadi pertanyaan saya itu baiknya pemerintah itu ngapain sih? Ini kan 5 tahun ke depan kan pekerjaan seperti ini yang bakal booming. Seperti itu. Terima kasih. Bagusnya kebijakan pemerintah. Kerjaan yang akan booming Pak. Jadi di yang berhubungan dengan ini. Ini harapannya pemerintah apa? Parah. Ini belum ke pemerintah dulu ya. Ya. Kita bukan. Kita kalau mau pengen dapat kerjaan, apapun kerjaannya, kita harus pintar. Jadi tadi big data, fintech itu lebih ke arah security ya. Satu lagi AI big data sama aja. Dua-duanya tuh AI juga sih sebenarnya, cuma kalimatnya satu big data saja. Jadi kita harus pintar. Artinya tuh belajar tuh, itu kan di hard disk yang Ya, buat sekolah tadi itu luas. ada belajar. Lihat video-video saya, belajar. Untuk jadi ahli AI nggak susah sih sebenarnya. Bisa yang gampang pakai ChatGPT. Cuman itu kita jadi usernya AI. Kalau bisa kita lebih dari user, misalnya kita yang jadi data scientist, kita analisa data segala macam. Itu kalau mau enak kita mainnya lebih ke arah, kalau yang sederhana ya pakai Orange. Kalau yang lebih susah kita bisa pakai Python. Kira-kira kayak gitu. Jadi kita harus belajar. Udah belajar, kita harus jual diri, ngasih tahu bahwa kita jagoan. Cara paling sederhana jual diri itu kita bikin catatan-catatan, kita posting di blog atau di Twitter, di IG segala macam. Bikin video misalnya cara buat analisa harga makanan enak di sini apa sih? Seroto. Gue aja belum tahu seroto. Soto intinya soto. Misalnya kita pengen analisa tren, bukan harga. Kalau harga mungkin sama terus ya, tiap hari sama harganya berapa sih? 15.000 kali. Ya, kurang lebih segitu. Harga 15.000 semua. Misalnya tren orang makan seroto seperti apa? Nah, tapi kita bikin datanya. Nah, dari situ kita bisa prediksi ke depan. Jadi AI kan semua isinya cuma klasifikasi sama prediksi doang. Nah, terus kita mulai nulis cara survei kayak gimana, cara analisa seperti apa. Dari situ orang mulai kenal bahwa kita jago di kerjaan datang dulu dari situ. Nah, pertanyaannya tadi, pemerintah harus ngapain? Buat menjawab tenaga kerja, pemerintah harus ngapain? Saya tanya balik, masih percaya sama pemerintah? Ya. Aku sih enggak. Jadi kalau pemerintah mengerjakan sesuatu, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak mengerjakan PR-nya, jangan sampai pemerintah tidak mengerjakan PR-nya, udah gitu kita tenggelam. Kita harus tetap maju, itu aja sih. Misalnya contoh PR-nya pemerintah ya, kalau pemerintah mau mengerjakan PR, kalau dia pintar dan mau mengerjakan PR, dia bisa, ini yang kejadian nih sekarang. Jadi kebetulan saya di Tangerang Selatan dan saya berinteraksi sama pemerintah kota Tangerang Selatan ini. Terus ngobrol sama si Bu Yomi namanya. Gimana kalau kita pinterin ASN di Tangerang Selatan untuk bisa pakai AI? Boleh dong, gimana? Kita bikin workshop buat ASN buat pakai AI. Udah, saya ajarin pemerintahnya. Soalnya mereka AI juga ngerti. Ini di Sunda, di Jawa ya. Ingat Pak, roaming Pak. Ya ini pada roaming loh pada ya. Jadi pemerintah juga ngerti kan. Ya udah, saya harus ngajarin pemerintah cara pakai AI.
di Tangerang Selatan. Fungsinya apa AI di pemerintahan? Supaya kan di pemerintahan punya banyak data nih. Misalnya data penduduk, misalnya kalau penduduk ya, dia punya data di daerah sini orangnya tingkat pendidikannya kayak gimana, di orang sini tingkat kebersihannya kayak gimana, di daerah sini tingkat apanya kayak gimana, juga termasuk tingkat ekonominya. Ada yang sangat miskin, ada yang miskin, ada yang prasejahtera segala macam. Tujuan pemerintah kan sebenarnya sederhana. Gimana caranya dia bikin program supaya orang yang tadinya miskin naik kelas, jadi prasejahtera, naik kelas lagi jadi sejahtera. Nanti kan ada pilihannya banyak. Misalnya kita merubah pendidikannya, efeknya apa? Pendidikan ke tingkat kesejahteraannya dia. Kalau kita merubah dari sisi penghasilan, efeknya apa? Nah, waktu kita merubah itu kan anggaran nih. Kalau pendidikan anggarannya berapa ini? Tergantung jumlah orang, termasuk per orangnya berapa rupiah. Nanti kita tahu kan, untuk merubah dari miskin jadi prasejahtera, kalau kita tembaknya di pendidikan butuh anggaran sekian. Kalau dari misalnya penghasilan, skill, tenaga kerja segala macam, anggarannya sekian. Nah, akhirnya dia bisa mutusin dong. Oh, kalau kita pendidikan anggaran sekian, yang berubah sekian persen aja. Kalau dari sisi pekerjaan, penghasilan, kita harus intervensi, kita butuh invest sekian, anggarannya sekian. Ya dia tahu, dia bisa optimasi. Dia pasti dia pengen cari yang anggarannya paling kecil, yang dampaknya paling besar dong. Nah, jadi gitu yang mau saya ajarin ke pemerintah di pemerintah Kota Tangerang Selatan, supaya mereka terbuka urusan AI dan segala macam. Ini ngomong jujur dulu nih, itu cuma di Tangerang Selatan, di tempat lain nggak ada. Jadi lu tanya dah sama pemerintah di sini, ngerti nggak? Kagak. Taruhan. Jangan di sini, di Jakarta. Jakarta nih, saya baru diundang sama pemerintah kota Jakarta Timur. Bisa nggak? Kalau di Tangerang Selatan saya kasih workshop ya. Jadi si ASN saya kasih workshop. Caranya menganalisis data seperti apa. Di Jakarta Timur cuma ngomong gini, bisa kasih ceramah AI itu apa? Levelnya sampai situ pemerintahnya. Terus lu berharap pemerintah melakukan sesuatu, susah. Ya. Setuju Pak? Jadi masalahnya gitu. Jadi intinya gini deh, AI manfaatnya gede, harganya mahal, banyak yang bersedia bayar mahal. Udah, kita hajar aja, pakai kekuatan kita aja. Kalau pemerintah membantu syukur, kalau enggak ya kita jangan sampai tergantung pemerintah. Jalan terus kalau saya sih. Ini ngomong kayak gini gue rekam dulu, rekam diri sendiri. Apa? Aman. Aman. Ini cerita horornya. Oke. Jadi AI itu bagus banget buat analisa data. Jadi kalau kita punya data, bisa data pajak, kan semua pemerintah kan harus masukin anggaran ya. Dia programnya apa tahun depan, anggarannya sekian segala macam kan. Dan dia punya data itu bertahun-tahun ya. Dia punya anggaran. Ini yang marah Sri Mulyani. Kenapa marah Pak? Marah ke Dirjen Anggaran, anak buahnya. Jadi Sri Mulyani itu udah beli software harganya belasan miliar, namanya Microsoft Business Intelligence. Dia bisa melakukan analisa, kira-kira pemerintah mana akan butuh anggaran berapa untuk program apa. Dengan software seperti itu, dikasihlah ke stafnya di Dirjen Anggaran, dari bisa pakai. Udah gitu, lu gila itu duitnya duit kita juga. Duit kita semua Pak. Duit kita semua. Udah gitu, si Ono diundang dong. Ono bisa ngajarin gak nih buat analisa? Emang selama ini gimana lu caranya? Jadi datanglah konsultan ke Dirjen Anggaran, harganya mahal nih konsultannya itu, udah agak mahal, diteranginnya. Untuk analisa anggaran kita ada 3 pilar, gambar pilar.
Nanti pilar ini fungsinya ini fungsinya tetap ya. Nggak pakai pilar nggak bisa ke sana. Nggak bisa ya. Kan harus modding kan ya. Bocok tuh langsung. Terus saya ajarin di situ. Udah gini aja, lu punya file kan nggak? Gue butuh file Excel doang dah. Dikasihlah file Excel. Mulai saya ajarin analisanya. Cuma gitu aja Pak. Lu bikin gimana? Udah gitu doang. Jadi harus diajarin sama level itu. Dan saya ngajarinnya bukan hanya staf Dirjen Anggaran, saya ngajarin BPKP, BPK, saya ajarin. Pertanyaan sama semua sih. Gimana caranya? Jadi saya udah tahu lah pertanyaannya. Bukunya ada di mana? Ada di s.id/free-owp e-books. Bukunya ada, bisa di-download. Itu sekitar 200 halaman. Itu nggak pakai Python ya. Itu saya pakai Orange. Kalau udah pernah lihat Orange, itu bentuknya grafik. Jadi programmingnya belum masih. Kalau Python kan kita ngetik ya. If, then, apa segala macam kan. Ini programnya ada menunya. Kita klik pakai mouse, tarik, jebret. Saya mau analisa pakai algoritma ini, klik, tarik, sambungin dari sini, jebret, itu doang. Jadi kalau lampunya nyala bisa didemoin, tapi sarannya gini deh, lihat di channel YouTube saya, caranya kayak gimana. Gampang sih, asli. Sip, pusing. Makin tahu apa makin pusing? Makin tahu pusingnya Mas. Makin Kalau tahu pusingnya. ini baru, oh boleh. Cewek dong, dari tadi dong. Kalau perempuan yang nanya diprioritaskan. Prioritaskan. Sama kan sama saya? Waduh, di belakang. Perkenalkan, nama saya Salwa Faradila Gasya, biasa dipanggil Apa? Salwa Faradila Gasya, biasa dipanggil Salwa. Salwa. Iya, Salwa. Mbak Salwa. Saya mau tanya terkait ini mungkin agak keluar sedikit, cuma kayak gini Pak. Basic saya bukan IT, tapi saya punya. Nadanya nada ini banget ya. Nada apa bangsa. Gue dengerin sama orang. Ya. Kayak masuk ke keluarga sendiri gitu loh. Saya kan orang Gombong, bapak. Yang orang Gombong. Apa. Ya. Namun saya kuliah di jurusan IT. Basic saya bukan IT. Bukan IT, kuliah di jurusan IT. Terus ada masalah? Selama kuliahan hingga semester sekarang, saya masih awam, masih bingung akan jenjang saya akan kemana dan karir saya akan kemana. Okay. Karena saya pun belum cinta sepenuhnya dengan IT. Dia belum cinta IT, berarti masih kosong, masih terbuka. Lalu di perkuliahan pun kaum perempuan seperti saya itu dianggap remeh. Pelan-pelan apa? Tadi? Kaum perempuan seperti Oh, saya kaum perempuan? ya, dianggap remeh sama teman-temannya cowok-cowok. Ya emang cowok ini brengsek semua emang. Ini cowok-cowok kayak gini apalagi nih kita dipukulin satu-satu. Ya betul. Padahal di kelas itu cuma kita berempat ceweknya dan semua basicnya bukan IT. Jadi mungkin saya ada kendala di perkuliahan dan gimana sih caranya agar cinta dengan IT itu banyak agar jenjang karir saya itu lebih bagus ke depannya karena kan sudah terjun, kenapa nggak tenang sekalian? Ini yang sering saya sampaikan ke anak-anak saya ya. Jadi anak saya, mahasiswa saya nyampainya gini, kerjakan yang kamu suka. Oke, jadi kalau ini kebetulan udah terjun, udah terlanjur terjun ya. Kalau ke anak saya kerjain yang kamu suka, akibatnya anak saya nggak ada yang kayak orang sih sebenarnya, nggak ada asli. Saya punya anak 8, nggak salah 6. Soalnya kan bikin anak enak ya. Bisa aja Pak. Jadi 2 itu seni rupa. 2 seni rupa. 1
satu IT sebenarnya, tapi dia lebih ke sistem informasi. Jadi bukan IT yang modding, hacker, bukan. Dia sistem informasi. Sistem informasi itu lebih ke arah, dia kerjanya sekarang product manager. Product manager, yang tadi ya, dia pakai AI segala macam. Tapi dia product manager sih, jadi bukan tukang coding sebetulnya. Jadi itu satu ya. Terus udah gitu, satu lagi, dia itu tukang main game. Jadi waktu S1-nya dia ngambil jurusan game. Jadi saya bayar SPP. Tahu kalau ilmu game kan yang satu adalah itu gabungan dua ilmu gitu ya. Satu adalah bikin animasi, satu lagi ngoding. Cuman makhluk satu ini nggak suka ngoding. Ya, jadi dia animasi. Jadi kerjanya animasi. Udah. Bapaknya sakit hati sih sebenarnya. Dulu gue udah bayarin buat ngoding, keluarnya animasinya doang. Deh, satu lagi yang anak yang kelima itu waktu SMA dia bilang ke saya langsung, Pak, aku gak mau masuk jurusan IT yang ada matematikanya. Jadi dia masuk jurusan komunikasi. Kerjanya edit video juga. Udah gitu, sekarang kerja di Metro. Deh. Kalau udah tahu dunia itu di media itu gaji pegawainya UMR semua. Gayanya aja gayanya gaji si UMR, jadi gak enak sih sebenarnya. Jadi jangan masuk itu ada. Deh. Satu lagi yang paling bontot SMP kelas 1. Jadi saya pikir istri saya nggak bisa melendung umur 50-an, 45, 47. Saya juga Pak. Ternyata melendung juga. Ya sudah, masa dimasukin lagi kan habis. Ya udah, bangsa diberesin tuh anak. Jadi, nah yang seru anak yang ini nih, anak yang komunikasi. Jadi waktu dia lulus SMA, sepupunya juga lulus SMA bareng. Sepupunya masuk ke Unibrau, masuk ke informatika di Unibrau. Dia masuknya ke komunikasi nih, lulus kerja. Sepupunya di IT kan, Unibrau. Udah gitu kerja di perusahaan cyber security segala macam. Kemarin Pusat Data Nasional jebol kan, kipas-kipas langsung keluar negeri, duitnya banyak lah, kenceng kalau udah kayak gitu kan. Udah beres ya, gondok. Ini anak satu gondok ini. Lapor langsung ke bapaknya, Pak, aku mau belajar IT. Bapaknya kan gelo ya, alat. Keluarin support. Langsung kan alat. Lu jangan ambil S1 lagi, ambil S2. Jadi ini anak yang komunikasi belajar IT S2 sekarang. Jadi ini anak, dia anak kelima ya, S2. Si kakaknya yang tadi yang product manager, saya bilang juga udah ikutan belajar sama adiknya. Jadi itu anak dua barengan kuliah. Ambil S2 bidangnya AI. Gitu loh. Yang seru. Di Presiden University di Cikarang. Online sih. Jadi S2-nya. Jadi kita mah kuliahnya online semua. Kampus saya juga kuliahnya ada online-nya ya. Jadi bisa milih kalau masuk ke kampusnya ITTS, bisa milih mau kuliah yang tatap muka atau online. Yang tatap muka tuh 400.000 sebulan, yang online 500.000 sebulan, gitu ya. Kalau online bisa dari mana aja, kapan aja, di mana aja. Oke. Nah, nih anak dua S2 AI kan, bisa nebak yang nilainya tinggi yang mana? Hah? Kakaknya? Yang nilai tinggi adiknya. Nah betul bisa gitu. Dia kan ngerasa dia bukan bidangnya. Terus dia tahu dia harus belajar IT karena dia udah ngerasain kerja, dan ternyata waktu kerja itu gak dapat duit lah. Kalau udah edit video mah duitnya kecil banget. Udah belajar beneran. Kakaknya nilainya sekitar 82, 84 lah. Adanya 95. Kebetulan si dekan pasca sarjananya ke rumah. Jadi tahu anaknya masuk sana kan, dekannya ke rumah tuh, Ono, ajar deh di tempat kita. Paksa deh gua ngajar. Ngajar ya dulu. Ngajar anaknya. Paksa ngajar, makanya siapa tahu nilainya anaknya. Kakaknya mah nggak mau saya marah-marahin, capek marahin. Adiknya juga nggak dimarahin juga sih, tapi ya
gila tuh. Nah, sekarang gimana caranya bisa jago? Kayak jujur, ini anak pakainya ChatGPT. Jadi jadi gini ya, kan kita bukan backgroundnya bukan IT, oke? Pengen belajar IT, ya udah pakai ChatGPT aja di situ. Jadi misalnya ada tugas segala macam, jangan baca diktat aja, diktat dibaca, tapi copy paste ke ChatGPT, nanti keluar semua ilmunya. Jadi kunci utama ChatGPT atau Gemini atau Grok segala macam ya, belajarnya dari situ sih sebenarnya. Gitu. Kalau nggak ngerti tanya lagi. Kalau ChatGPT segala macam kan ditanya berkali-kali nggak masalah ya. Kalau manusia kayak gini-gini kan brengsek semua nih. Ditanya lari. Harus pakai setoran dulu kan. Iya, diajakin makan dulu bakso kayak apa. Kalau ChatGPT nggak usah pakai bakso, langsung beres urusannya. Udah, kalau saya sarannya gitu aja. Itu anak saya yang anak komunikasi itu. Karena kalau S2 harus bikin paper jurnal kan. Yang jadi duluan dia juga. Dan itu mainnya ChatGPT banget. Asli ChatGPT banget. Jadi saya ngajarin dong caranya gimana. Udah, intinya lu cari ngoprek, cari temuan ya. Kemudian dia anak Metro kan, Metro TV. Jadi dia analisa media sosial dan Metro TV. Komentar-komentar yang ada seperti apa segala macam di-download nih, dia kerjain dikumpulin, oke. Deh, pakai Orange aja analisa. Orange tuh bukan kayak Python ya, kalau Python kan ngetik banget. Kalau Orange cuma klik, sabuk, klik, geret lagi, sambungin ini ke sini, jadi deh dianalisa pola orang posting ininya ya, posting komentar seperti apa dianalisa, udah dapat temuannya. Kita punya masalah besar biasanya untuk nulis, bikin kata-kata. Ya udah, ditemukan hasil penelitiannya dikasih ke ChatGPT, bentuknya upload dokumen atau copy paste gambar gitu ya, paste, terus kasih perintahnya gini, tolong buatkan kalimat untuk tulisan seperti ini atau hasil penelitian seperti ini, keluar kalimatnya, beres. Saya nulis paper jurnal butuh waktu sekitar semingguan, jadi paper jurnal. Skripsi itu tadi kan saya nulis buku tuh 100 halaman, hariannya 100 halaman ya. Itu paling totalnya berapa jam? Kemarin sebelum maghrib jam 5 sampai jam 6 saya nulis. Tadi pagi itu jam 6 sampai jam 9 udah datang jam 10 kan, jam 9, 3 jam, 4 jam 100 halaman selesai. Cepat. Udah gitu, lawannya kan Panglima. Pada bacanya kan kayak terus semua kan. Lagi ngomongin matra siber kan. Padahal matra gaib, Pak. Matra goib saya bilangnya. Gitu aja deh. Nah, kalau saran saya gini, sekarang semester berapa? Semester 4. Ambil kuliah yang di TTS, yang open course di TTS ACD. Ambil, hah? Nanti itu sebenarnya udah nyala. Oh, udah. Bisa salurin di sini katanya. Ya, itu ambil kuliah itu, kerjain kuis-kuisnya, baca segala macam. Oke, kalau ada apa-apa tanya ke saya pakai Twitter atau pakai apa boleh. Bayar berapa? Bayarnya gampang ntar ya. Habis sholat doain dah saya. Nah tuh, jangan lupa saya juga. Habis Pak Ono saya loh. Ingat Pak Ono, ingat saya. Kasih kedua, kalau ingat aja. Udah gitu aja. Terus supaya tuh teman-teman cowok-cowok brengsek-brengsek itu tidak mengecilkan. Intinya gini lah. Cowok hacker, orang IT biasanya akan melihat karya. Kalau kita punya karya, baru kita dilihat jagoan. Nah, kalau mau global gini, kerja itu kuliah. Kalau di TTS ada gelo soalnya, kita kampusnya ada gila. Jadi kalau di sana, kalau buat selesai jadi sarjana harus selain skripsi boleh nggak? Ada PKM, tapi PKN itu apa sih? kreativitas mahasiswa. Apa? Oh bikin karya. Bikin karya gitu Pak. Bikin karya. Oke, kalau di TTS di kampus saya
boleh skripsi. Kalau nggak mau skripsi, kalau kita bikin buku sampai terbit, itu bisa gantiin skripsi. Dan juga nilai kuliah yang topiknya sama dengan buku tadi. Langsung A, langsung 100. Atau bikin paper jurnal juga sama, boleh. Jadi sebagian mahasiswa di TTS adalah nulis buku tadi. Dan kalau nulis buku, terutama kalau nulis paper jurnal, itu pada takut semua langsung. Termasuk dosennya juga langsung hormat. Kalau usul saya gini, ambil ke open course TTS, baca tuh materi-materi segala macam, udah gitu kerjain kuis-kuisnya. Kerjanya jangan sendirian, kerjanya barengan sama teman-teman yang lain, jangan sendirian. Kalau saya nggak apa-apa sendirian, saya biasanya ngomong sama tembok saya. Sama tembok, boy. Terus gue ngomong sama orang susah. Yang ngerti Bapak nggak banyak orang, Pak. Iya. Jadi kalau kerjaan rame-rame, nanti kalau dapat nilai bagus, ya alhamdulillah. Kalau beberapa kampus seperti Politeknik Bengkalis apa segala macam, mahasiswa yang ngerjain kayak gituan dapat nilai bagus bisa lapor ke kampusnya, Pak, saya sudah ngerjain di open course TTS, bisa nggak ditransfer jadi kredit? Mereka bisa. Di kampus yang lain bisa. Itu namanya RPL. Nah, kalau mau main RPL, bisa masuk ke open course TTS, dapetin kuliahnya, dapat nilai bagus, lapor ke kampusnya, ini bisa dipakai buat RPL nggak? Kalau mau gila, bikin buku langsung. Nah, saya bikin buku 2 hari jadi gitu. Gampang kok bikin, asli gampang. Kalau udah pernah gampang banget. Dia aja stres lihatnya. Ya Bapak kan gampang, Pak. Nah, pengalamannya udah banyak, Pak. Ini nyala, mau dikasih lihat teknik nulis buku. Ya. Kita coba belajar teknik menulis buku ya. Setuju kan nih? Oke. Tepuk tangan dulu dong. Biar semangat. Belajar teknik nulis buku. Oke. Oh, itu arahnya diubah lagi itu. Oh iya, ininya. Tolong dibantu buat untuk gorden. Itu arah kamera gue. Oh, arah kameranya ke sini sekarang. Nah, ini cara begini, Pak. Hah? Cara begini. Dan ini udah arah ke situ kok nggak keluar ya? Oh, sebentar. Keluar. Tutup Oke. tuh, caranya gitu tuh. Oke, kita akan nulis buku secara cepat ya. Ya. Saya coba rekam dulu sambil recording udah jalan. Apa? Hah? Oh, zoomnya sebentar ya. Oh, masih belum. Saya gedein dulu di sininya juga. Dulu Pak. Nah, Gede banget. cuma enak Pak yang gede Pak. Nah, Enggak masuk bacanya. oke. Nah, kebaca ya. Jelas nggak? Kalau kurang jelas majuan dong. Saya butuh modalnya ini aja ya, ChatGPT. Mau maju boleh lah, yang belakang-belakang kalau nggak kelihatan maju. Nah, Saya sama Google Drive ya. ya. Google Drive. Ini jujur, saya lebih enak pakai Google Doc daripada saya pakai editornya Linux lah. Ya. Lebih enak. Yang cewek-cewek boleh di depan ya. Sini. Cewek-cewek duduk sama saya juga mau. Gantian dong Pak, gantian. Ya. Oke, saya buka Google Doc. Oke, saya buka ChatGPT. Kalau mau agak gila, kita pakai dua kekuatan ya. Tapi satu dulu aja lah. Kalau mau dua dua misalnya bisa Grok, bisa Gemini juga boleh lah. Ya jadi bukan hanya ChatGPT aja teman-teman yang bisa menggunakan dua platform untuk AI-nya. Bisa 3 juga bisa, tapi 3 bisa. Ya pokoknya bisa ya. Tapi Ya. sekarang saya pakai satu dulu ya. Siap. Pakai satu dulu. Ini saya buka ChatGPT sama Google Doc. Oke, sekarang langkah pertama. Kalau nulis buku, langkah pertamanya adalah kita bikin outline dari buku itu ya. Coba kasih usul
ngomongin soal apa? Bukunya tentang apa? Sebut. Bukunya tentang Enggak, ini cewek-cewek jangan dulu. tentang apa sih yang nanya, Pak? Mau tentang apa? Ayo, boleh nggak? Sebut. Ada ide? Sebut. Investasi katakan. Apa? Investasi. Ya. Hah? Investasi. Kasih apa tambahan dong biar seru. Mau investasi, mau tentang apanya investasi? Saham. Hah? Saham. Gak apa-apa, suka-suka aja. Saham, apalagi investasi berbentuk saham gitu ya. Ini jujur dulu, saya bukan bidang itu, jadi saya nggak tahu istilah-istilah yang dipakai ya. Sama. Berbentuk saham. Apalagi yang perlu dibahas di buku itu? Mas. Komoditas, Pak. Mas. Apalagi? Masih komoditas. Kripto boleh. Kripto. Oh gini, kalau nulis buku jangan lebar-lebar. Fokus ke beberapa topik aja tapi dalam. Lebih ke untungannya sih yang mana yang ini. Tapi yang kripto kan bisa masuk membantu. investasi. Oh kripto mau masuk juga? Masuk investasi juga kan, Pak. Kripto, tapi ini lebar loh kategorinya. Iya, Pak, kalau itu terlalu Ada emas, ada kripto, atau mau kripto aja? Gold aja, Pak. Hah? Emasnya aja. emas aja, Pak. Mas. Emas aja. Oke. Terus mau apa? Strategi buat untung. Ya. Strategi supaya untung. Jadi kita tulis aja kita mau ngomongin apa. Jadi investasi berbentuk saham, emas, strategi supaya untung, apalagi? Tulis. Aku cuma nulis doang ini mah. Udah segini dulu. Ya, Pak. Sekarang saya akan bikin prompt ya. Kita bikin prompt. Buatkan outline buku tentang investasi ini yang dua ini. Itu ya? Ya. Oke. Kalau mau digobalin lagi bisa kayak gini. Outline dulu aja ya. Enggak, outline. Enggak, saya lagi mikir. Buatkan contoh-contoh. Contoh-contoh ya. Oh, jangan buatkan, berikan. Contoh-contoh. Tapi ingat, saya perintahnya baru outline ya, belum naskah buku. Saya gini nih, copy. Ini perhatian kalimatnya gombal banget kan? Buat outline buku tentang ini harus ada ngomongin strategi, harus ngomongin ini. Ini gombal kan? Cuma gini doang, klik kanan copy, masukin ke ChatGPT. Nih ChatGPT, klik kanan. Nah supaya presisi di bagian tool ini saya search web, supaya dia jangan ambil cuman dari model yang ada di dalam ChatGPT. Kalau search web dia akan yang ke Google segala macam, yang ada kata-kata investasi, emas segala macam, semua dokumennya dipakai buat dia belajar. Saya search webnya juga kan, sebenarnya paste di sini, paste buatkan outline buku, klik, cari ini dia searching web. Kalau kita pakai Grok, hasilnya lebih gila karena kalau ChatGPT ini cuma 5 web kalau nggak salah. Ini cuma 5 website yang ini kelihatan nih udah. Memahami investasi, definisi tujuannya apa, peredaran nabung, investasi apa, risiko imbal baliknya apa, mengenal investasi saham, apa itu saham, jadi saham, cara beli, strategi investasi saham yang menguntungkan itu seperti apa, strategi jangka panjang, jangka pendek, studi kasus, contoh saham, blue chip, apa itu blue chip? Saham-saham yang ini, Pak, yang stabil gitu. Oh, saham gorengan, saya tahu pisang goreng. Mendoan, Pak, kalau sini, Pak. Mendoan. Investasi emas, bentuk investasi batangan misalnya digital, keuangan emas. Oh, ada emas digital. Ada. Nah kan kelihatan orang goblok banget kalau bagian ini ya. Keunggulan emas itu apa? Strategi investasi yang efektif di mana? Waktu terbaik beli, strategi akumulasi segala macam, bangun portofolio. Oke, mesti praktis segala macam. Rekomendasi buku yang mendukung kayak gini. Ini udah dikasih referensi nih. Oke, udah sampai sini dulu ya. Saya copy. Sampai bawah sini ada menu copy ya, copy. Oke. Bisa saya paste di docs ini. Saya bisa paste di sini. Cuman biar lebih seru ceritanya, saya akan tanya juga ke Grok. Grok itu punyanya si Elon Musk. Oke. Saya ambil nih, select all, klik kanan copy. Oke. Saya tanya ke Elon Musk, paste. Oke. Sama pertanyaannya, dia akan kasih ini nanti outline dari bukunya. Nih langsung. Beda ya outline antara
Sini sama sana beda ya? Iya. Beda kan? Seru nih, kita punya dua bentuk yang beda. Kalau mau seru lagi, saya tanya lagi ke Gemini. Boleh, Gemini. Oke, ini baru online doang. Nih, Gemini ya. Oke, ini Gemini. Paste. Oke, kita punya tiga outline nih sekarang. Oke, ini udah dapat dari Gemini ya. Tapi agak mirip-mirip sih sebenarnya. Gemini sama ini Pak, GPT. Sama GPT. Harusnya saya klik deep search tapi lama kalau deep search. Oke, udah sampai bawah dulu. Lampiran. Oke, sekarang saya akan colong. Kita punya 3 outline kan? Colong. Kita colong. Kita buka ini baru. Kita colong 3-3-nya. Jadi cara nyolongnya sini saya copy, masukin sini dulu nih. Paste. Ini dapat nih online. Berarti jelek ya kalimat-kalimatnya ya. Ada formatting yang butut kayak gitu. Saya kebawahin, kita udah dapat. Ini ada kalau mau kita buang di sini kan. Jika ada memerlukan bantuan lebih lanjut seperti pengulangan bab tertentu buat infografis atau studi kasus, silakan beritahu saya. Nih udahlah, mati lah dibuang, ini bukan outline. Udah. Terus saya cari lagi. Ini di siapa namanya? Drop. Saya colong ininya ya, copy. Dapat, masukin ke sini. Salah. Masih tadi. Salah. Yang ini. Ya. Paste di sini. Yang draw. Ya. Dapat yang draw. Sekarang saya cari lagi yang Gemini. Ini dari 3 sekaligus nih. Gemini kok nggak ada menu buat ininya ya? Ya udah kepaksa saya gini deh. Ini cara pembego. Deh. Paste. Ini ada 3 kan? Gimana dari 3 jadi 1? Caranya gampang. Ini 3 outline mau saya bikin jadi 1 outline ya. Caranya kasih perintah di atasnya. Kita kasih prompt. Ini semuanya prompt. Caranya bikin gini. Para frase tulisan outline di bawah ini supaya menjadi lebih baik. Itu aja kan? Ya Pak. Berarti ini ada URL, ada apa, nggak peduli, saya taruhin aja udah. Oke, saya udah males, taruhin aja, select all, copy. Saya pakai yang ChatGPT aja ya. Ini searchnya saya buang, sekarang saya nggak search. Jadi dia suruh pikir dari informasi yang kita kasih aja. Paste di sini, deh kirim. Ini sekarang 3 outline dijadiin 1 menit. Bukunya jadi bagus, gitu. Keren dah. Pokoknya klop tuh kan. Jadi bagus. Ini ada landasan investasi yang kuat. Bab 1, bab 2, bagian 2, investasi saham kepentingan pertumbuhan. Nah, gitu. Saya sih nggak ngerti sih. Tentu lu ngomong bagus apa gue nggak ngerti gue. Jadi buku ya Pak? Belum. Ini masih ininya doang ya. Outline. Tapi dia udah ngasih tahu di lampiran harus ada glosarium, daftar ini segala macam. Udah, copy nih, saya masukin ke Google Doc nih sekarang. Paste, Google Doc. Paste nih ya, udah sip. Saya ini buang aja, ini nggak butuh. Saya naikin ke atas nih, naikin ke atas. Ini nggak dibutuhin. Berikut adalah bisa digedein nggak sih? Oke. Ya, berikut adalah versi yang telah diparafrase. Artinya dari 3 outline jadi 1. Ya udah, ini kan nggak butuh nih, gua. Judulnya nggak ya? Judulnya butuh ini, judul butuh ya. Ini nggak usah nih, ini buang. Ini judul butuh kan? Ini kan mau jadi judul nih, investasi cerdas, panduan strategis saham dan emas untuk meraih keuntungan maksimal. Keren kok, pokoknya sangat lah bukunya kayaknya gimana gitu. Kayaknya kita jagoan banget. Gitu. Awalnya kepikiran juga kagak Bang. Iya, gua cuma taunya copy paste doang. Ini cuma digini doang nih. Select. Oke. Ini dirubah. Ini kan judul 2 nih, saya ganti jadi judul. Ini supaya ini jadi di tengah lah, udah jadi kalimat judul kan. Oke, sekarang Mbak tadi namanya siapa? Salwa. Iya. Salwa Opo. Kalau Farah Aduh susah banget punya nama. Dila. Faradila, gitu aja. Iya. Alesia. Ade. Agasia. Agasia Pak.
Agak sia. ya Pak. Nggak pakai K, Pak? Agak sia. Gitu. Bukan agraria Pak. Agak sia. Ini nama orang bagus loh. Iya, Pak. Orangnya cakep. Wih. Nah ini saya bold aja. Terus saya ini ya, saya taruh di tengah udah. Oke, sekarang saya kasih ini deh. Kampusnya di mana, Pak? Stikom Yosdarso. Stikom Yos Sudarso. Yos Sudarso. Oke. 2025. Udah. Ini saya bold, jadi taruh di tengah. Oke, ini halaman cover. Biasanya kalau nanti kita masukin buku ke penerbit, yang akan mendesain cover penerbit. Jadi kita nggak usah pusing urusan desain cover. Ya. Saya enter, ini halaman baru. Biasanya buku butuh namanya daftar isi. Saya tulis dong daftar isi, gitu ya. Ini saya bold dulu, saya kasih judul 1. Oke. Tapi daftar isinya belum ada kan? Nah, kita bisa insert daftar isi dengan cara klik ini, apa? Sini, saya masukin daftar isi. Saya ambil yang ini ya, yang dengan titik-titik pemandu di antara tab. Langsung keluar daftar isinya ya. Oh. Baru tahu kan? Nah, gue bilang juga apa lu? Sama gue juga. Oh. Bulan. Gampang kan? Sekarang kita kasih kontrol enter lagi. Biasanya di buku butuh kata pengantar, gitu kan? Nah, udah ntar aja kita kasih tahu ada butuh kata pengantar, kita masukin jadi judul 1. Oke, saya kasih enter. Nanti kita taruh di sini ya. Buat ingat-ingat aja dalam kata pengantar biasanya ada ucapan terima kasih, terus apalagi lah ntar kita karang lah nanti aja ya. Jadi teknik buat bikin kata pengantar yang sering saya kerjain gini, bukunya udah selesai, saya akan copy paste daftar isi. Terus saya bilang promptnya kira-kira bunyinya gini, tolong buatkan kata pengantar yang cocok dengan buku ini dengan daftar isi seperti ini. Keluar kata pengantar yang keren banget dah. Pokoknya kayaknya kita intelek banget dah. Beres ya? Kata pengantar udah beres. Sekarang kita masuk ke bagian pendahuluan. Oke. Backstory. Nah ini dia tulisnya judul 2, salah saya rubah jadi judul 1 ya, judul 1 pendahuluan gitu ya. Kita pengen ngebahas mengapa investasi penting di ekonomi digital, perbandingan potensi antara saham emas, siapa yang cocok baca buku ini segala macam. Kilasan kisah sukses untuk modal kecil beraset puluhan juta rupiah. Yes, serem kan? Bisa nggak nulis kata-katanya? Susah kan? Susah, gampang padahal cuma gini doang jadi caranya ini. Jadi gini caranya. Nah, saya naik ke atas dulu ya udah. Ini kan ada judulnya saya masukin ke sini nih, klik kanan copy, salin, saya taruh di judul sini juga supaya saya nanti filenya ini kalau ya, sesuai dengan judulnya. Dan sekarang caranya saya ambil ini judul, oke, saya masuk ke sini nih. Ini udah beres kan? Select all, buang. Sekarang saya akan bikin kata-kata untuk tadi kata pendahuluannya. Buatkan narasi yang kritis dengan didukung dengan data yang presisi dengan statistik yang paling update untuk buku ini, investasi cerdas segala macam ini, buat untuk bagiannya diambil dari sini nih. Ini kan ada pendahuluan nih ya. Ini ada pendahuluan kan? Colong segini banyak. Colong, klik kanan, copy, terus masukin sini. Jadi dia tahu, dia harus ngomong soal untuk bagian pendahuluan, mengapa investasi penting, perbandingan potensi, siapa yang cocok baca buku ini, sekilas sukses. Terus ya, ini panjang loh. Kalau kita main chat GPT kan biasanya cuma satu kalimat kan? Ini panjang ya. Jadi kalau kita udah mainan kayak ginian, panjang kata-katanya, nggak cuma satu kalimat.
Tapi kata-katanya putus-putus nih sebetulnya, bukan kata lengkap ya. Jadi saya nggak maksud pakai kalimat lengkap yang sopan gitu, kagak. Buatkan narasi yang kritis. Dukung pakai data yang presisi, statistik yang paling update. Untuk buku apa, untuk bagian apa, udah. Saya ambil nih di kanan kopi, deh. Saya masukin ke sini nih. Nih, supaya keren, saya suruh search web lagi, deh. Paste, udah, klik, nih, tunggu, keluar kalimatnya ntar jangan khawatir. Bentar, tunggu dulu bentar, ya, sesuai, wah, langsung. Ini gambar-gambarnya nggak saya pakai, nanti kita bikin gambar sendiri aja. Pendahuluan, mengapa investasi gitu kan? Wah, langsung perbandingan potensi saham luar, nggak ngerti lagi pokoknya. Ini beres, siapa yang cocok baca bukunya termasuk pemula, investor menengah, calon pensiun. Oh no, ini berarti termasuk ya. Calon apa Pak? Hah? Pensiun. Gue udah harusnya pensiun, tapi Jangan dulu loh Pak. ditolak di mana-mana buat pensiun. Ya udah, kopi saya paste di sini nih. Mana tadi? Ya. Ini saya ganti nih. Nih, saya tinggal enter aja, paste. Jadi bab yang itu. Oke. Nah, ini saya buangin ya. Oke. Ini kok kasih gini ya nama dia sih. Ya udahlah, saya buang-buangin. Nah, cuman gini masalahnya. Oke. Ini nggak butuh, data Indonesia nggak butuh. Ini saya buang. Oke. Sekarang yang jadi masalah adalah ini pendahuluan. Ini saya buang, nggak butuh. Oke, karena udah di babnya udah pendahuluan. Sekarang di bagian ini ada perbandingan potensi saham-saham emas. Terus dia kasih gambar yang lucu-lucu, nggak saya pakai. Bisa kalau nggak dipakai dibuang aja. Nah yang jadi masalah ini adalah judul 1. Sekarang di sini perdagangan potensi emas saya bikin ini jadi judul 2. Judul 2 ya. Terus di sini ada saham peluang pertumbuhan resiko. Kalau kita main di saham, ini jadi judul 3 nih. Jadi harus dilihat banget judul 3, harus dibenerin juga dia suka salah. Emas jadi judul 3 juga. Oke. Terus di sini siapa yang cocok baca buku ini jadi judul 2. Jadi harus benerin banget nih. Yang ini PR sih sebenarnya. Judul 2. Terus sini sekilas kisah sukses. Ini diambil judul 2. Terus di sini ini udah bagian 1, udah bagian lain. Nah, sekarang saya pengen kalau ini kan bentuknya ini kalau kita update ya. Daftar isi saya update nih ya. Daftar isi saya update caranya gini nih. Saya klik di sini daftar isi, di sini ada gambar lingkaran, saya klik. Oke, kita lihat bagian pendahuluannya. Sekarang mulai ada pendahuluan potensi emas, saham peluang emas apa, siapa yang cocok baca sekilas. Cuman ini bagian 1 masih salah. Bagian 1 harusnya jadi ini, jadi judul 1. Ini bab 1 juga sebenarnya harus jadi judul 1 juga sih. Judul 1. Oke. Kalau udah diupdate kayak gini nanti berubah di sebelah sininya. Oke. Nih. Udah. Ini mulai kelihatan kan dahuluan ngomong soal ini. Nah, kalau kita baca buku di sini, baca buku bentuknya tulisan doang, malas bacanya. Supaya menarik, saya kasih gambar. Cara bikin gambar gini. Mana tadi? Nih ya. Ini kan tulisannya di atas. Saya pengen bikin gambar yang isinya adalah kesimpulan dari tulisan itu. Jadi gambarnya kayak bikin slide. Dalam satu gambar kita harus bisa ceritain semua yang ditulis. Kalimatnya gini nih. Buat gambar infografis. Supaya menarik, saya pakai kartun. Kalau nggak dia gambarnya serius, males melihatnya. Kartun. Supaya nggak banyak kata-kata, saya tulis di sini maksimum 5 kata. Supaya dia jadi bahasa Indonesia dari kalimat di atas kiri. Jadi prioritas dia tahu kalimat yang tadi yang kita buat, dia akan bikin gambarnya nih. Lihat, searching webnya nggak boleh dinyalain. Ini salah.
Oke, saya ulang. Oke, saya ulang ya. Saya ulang. Dia masih kerja. Nggak mau dia. Soalnya jadi kata-kata di sininya rese. Harus nunggu selesai dulu. Oke, selesai. Search webnya harus dibuang dulu. Udah dibuang. Sekarang saya edit lagi. Saya buang search webnya di sini. Saya send. Oke. Dia akan bikin gambar berdasarkan kata-kata yang tadi dibuat. Untuk bagian pendahuluan doang nih. Deh. Agak lama dia bikin gambar sih. Jadi ini bisa kita pakai buat bikin slide PowerPoint. Jadi waktu bikin slide PowerPoint, jadi saya bisa double sekaligus dua sih, bikin buku satu bab jadi satu slide atau dua slide. Tergantung. Kalau misalnya satu bab ada beberapa subbab, masing-masing subbab bisa dibikinin slide-nya boleh. Tapi harus kalimatnya gini, buatkan gambar infografis dari tulisan ini. Tulisannya jelas subbab itu aja. Nah ini udah pentingnya di digital. Apa ini? Ya, ini ada orang, ini nggak ada kata-kata ya. Saya sengaja kata-katanya didikitin. Soalnya orang, oh ini pertumbuhan ekonomi digital, akses internet yang luas. Terus di sini valuta pasar, strategi investasi. Ini klik kanan, copy, masukin ke dalam sini. Oke, naikin ke atas. Mana ini? Sinilah bagian sini aja paling atas aja ya. Nih. Tapi ini seluruh halaman diambil. Supaya nggak seluruh halaman diambil, saya klik kanan, saya opsi gambar, saya rubah ukurannya, jangan semua halaman diambil, misalnya 8 aja, terus sisanya kalimatnya di samping, jadi kayak gini, gitu. Beres ya? Udah mulai cantik kan? Nah, udah mulai bacanya enak. Sekarang bagian yang ini, bab 1, mengenal dunia investasi. Harusnya kalau saya akan kerjain satu-satu sih, satu subbab. Cuman biar cepat saya kerjain semuanya sekalian. Ini bagian ini ya, kerjain semua sekalian. Tapi yang bagus sih harusnya satu subbab. Supaya tulisannya banyak, saya akan posting ini di Grok. Jadi caranya adalah saya masuk ke sini, ini masih sama, ininya diganti. Oke. Jadi ini kalimat di atasnya sama, buatkan narasi yang kritis, didukung data yang presisi. Oke, saya select all, klik kanan copy. Saya tidak akan pakai ChatGPT ya, saya makainya Grok aja. Karena Grok itu dia nyarinya ke 25 URL website. Konsekuensinya 25 lebih banyak tulisannya dibandingkan si ChatGPT. ChatGPT cuma 5 soalnya, nyebelin. Saya ambil sini, saya paste ke sini. Nanti dia akan bikin tulisan lebih dahsyat lagi, si Grok. Kalau mau global, kita tes juga ke sini, ke Gemini. Saya paste di Gemini, saya search juga. Nanti bisa digabungin kalau mau. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Coba kita lihat, udah selesai belum di sini? Ini udah mulai mengenal dunia investasi, pendahuluan mengapa penting. Ini apa itu investasi, apa di segala macam. Dia lagi nulis nih. Perhatiin ada datanya. Kalau kita nulis, harus ada datanya gini, 1% per tahun, 8,7 rupiah dalam 5 tahun, ada indeks komposit ini rata-rata berapa. Itu orang kalau baca buku cuman kata-kata, itu buku nilainya jadi kecil. Kalau ada data, presisi, ini menaikkan nilai si buku tadi ke atas banget. Karena pas orang baca, oh oke, ini penulisnya kayaknya melakukan penelitiannya serius. Itu padahal ini penelitiannya sih, yang penelitian bukan saya, yang penelitian itu mah Grok aja itu. Nih, berarti lebih panjang daripada yang tadi ya. Jadi kalau Grok tuh panjang dia keluarnya. Keren sih kalau Grok. Ini udah saya penutup nih, udah hampir selesai nih penutup ya. Ini penutup, saya colong nih. Penutup saya colong. Saya coba pastein dulu di dokumen. Grok biasanya formatnya jelek. Kalau di copy paste ke Google Doc. Saya cek dulu ya, bagus enggak. Kalau bagus saya ambil. Nih, saya paste di sini. Oke, bagus saya ambil. Ini bagus ya, saya ambil. Cuman saya masih kalau baca kayak gini kan apa ya? Datar ya. Datar kan? Nggak jadi saya ambil. Edit, undo. Oke, sekarang saya bikin yang lebih ngaco dikit. Caranya gini. Bold, bikin bold hal atau kata yang
atau hal aja ya, hal yang penting di tulisan ini maksimum cuma 1% dari tulisan yang boleh bold. Jadi kalau ada kata-kata yang penting di bold, oke, paste, enter, oke, kirim. Udah. Jadi nanti kata-katanya sama hasilnya si siapa namanya, Grok, cuman dia bold maksimum 1%. Ini ada gini, ini ada tulisan kebebasan finansial, itu penting supaya pembaca waktu baca itu bisa tahu mana yang penting yang harus dia baca di buku itu. Ini 4,3% dari populasi berinvestasi di pasar modal per 2024. Ini dari Otoritas Jasa Keuangan. Terus 61% rumah tangga memiliki investasi saham. Ini katanya Amerika, bukan kata Indonesia. Terus di sini compounding, ngerti orangnya. Ngerti saya. Rata-rata imbal hasilnya, ya itulah nggak ngerti juga dah. Pokoknya ada yang keren dan orang nggak ngerti, ya udah. Tapi ini kan di bold semua kan? Yang pentingnya di bold, udah sampai bawah, udah selesai, dah ambil. Ini udah lebih keren sih bukunya. Masukin sini ya. Oke, sekarang saya paste di sini. Deh, ini buang. Coba lihat ini judul 3, harusnya ini judul 2. Saya rubah jadi judul 2. Ini harus dirubah lagi ya. Nih saya buang. Tuh bacanya enak kan? Bacanya lebih enak kan? Enak ini udah. Nih jadi waktu kita nulis buku harus dibikin supaya orang yang baca jadi gampang. Gitu ya. Ini judulnya 2. Tapi kalau saya kerjain semua capek. Jadi biar cepat aja harus kerjain itu. Sebenarnya ini nggak perlu kita buang sampai titik sini dibuang. Oke. Dah. Tapi ini masih garing. Bangsa Indonesia malas buat baca kan? Ya Pak, betul Pak. Jadi caranya supaya bangsa Indonesia yang malas baca tadi mau baca, caranya saya bikin gini. Oke. Buatkan summary berbentuk tabel. Oke. Dia tahu ini dari tulisan yang di atas. Udah, kirim. Oke. Ini tabelnya langsung jadi topik pentingnya investasi, rikasannya ini, data statistik yang penting ini, terus definisi investasi apa, statistiknya kayak gimana, ini apa nih, simulasi ini gini, tengah lah pokoknya gini, ngeri dah. Deh, beres, udah, copy nih. Kan ini ada tulisan jika kamu butuhkan ini Excel bisa juga dibuatkan. Saya copy paste dulu, masukin ke sini dah, masukin sini ya, taruh bawah penutup, saya paste di sini. Paste, deh, ini dibuang, deh, dapat tabelnya. Tapi baca tabel ini rada susah nih kan. Oke. Kalau saya biasanya baca tabel, saya harus lihat batas tabelnya juga. Jadi saya kasih batas tabel, caranya gampang. Ini saya select sampai ujung atas, sampai sini. Klik kanan, opsi table, warna. Saya kasih batasnya 0,5 poin. Langsung lihat batasnya keluar nih. Ada batasnya sekarang. Terus ini saya pengen supaya kelihatan backgroundnya saya ganti. Jadi misalnya agak gelap dikit. Deh, jadi kurang gelap. Gelapin lagi. Oke, saya naikin, saya gelapin lagi. Nah, lebih enak kan baca tabelnya kan? Jadi sebetulnya kalau nulis buku, sebenarnya jangan berharap orang baca tulisan kita. Karena 99,9% bangsa Indonesia seperti kalian ini malas baca. Betul sekali Pak, betul saya Pak. Karena malas baca, kita bikin tabel aja supaya enak bacanya. Ringkasan ya Pak? Ya, tabel tuh ringkasan. Cuma tetap aja orang itu kan brengsek semua pada malas baca. Ya udah, karena lu pada malas baca, jadi saya naik ke atas lagi ke sini, saya tulis di sini. Buatkan infografis kartun maksimum 5 kata dari tulisan di atas, kirim. Makanya 2 hari selesai. Asli selesai. Tapi itu nggak kena plagiat. Plagiat itu
harus ngerti cara bekerjanya Turnitin atau yang buat ngecek plagiat ya. Jadi filosofinya plagiat gini, ada orang nulis, oke, tulisannya diambil sama kita nih, oke, namanya dia diganti sama nama kita, itu namanya plagiat. Ini saya copy paste dari siapa? AI bukan manusia ya, dan AI itu membuat tulisannya buat ono, bukan plagiat. Nah ini penting ya teman-teman ya. Pakai mic aja deh kayaknya. Ya. Pakai Turnitin ya. Nah, kalau mau gini aja deh, kita nulis, cek ke Turnitin berapa persen plagiatnya. Kecil. Kalau mau gombal lagi, kalau agak gede, diparaphrase lagi. Paraphrase tulisan ini supaya tingkat plagiatnya turun langsung. Gitu aja. Pokoknya kita harus pintar. Karena mesin itu lebih goblok daripada kita sebetulnya. Bilang juga apa? Nih ya. Nih kita copy paste nih. Ya udah, masuk sini langsung. Udah langsung bagus lagi. Sini ya. Paste. Ini saya opsi gambar, ini saya 8 aja lah. 8. Tuh kan. Jadi bagus kan? Ini salah sih info Giras ngaco. Jadi kadang-kadang dia salah ngetik dimasukin, jadi harus diedit kadang-kadang sih. Udah, mulai bagus kan? Bacanya enak kan? Makanya download lah buku-bukunya Ono yang ada di s.id itu. Kayak gini semua bentuknya. Udah tahu caranya sekarang kan? Makanya Ono bisa bikin buku 12 jam. Ini yang tadi cuma berapa? Jam 5 sampai jam 6 tambah jam 6. Dipotong tidurnya Pak. Tidur nggak dihitung, jadi jam 5 sampai jam 6 berangkat kan, 1 jam tuh. Tadi pagi jam 6 sampai jam 9 kan, 4 jam. 4 jam selesai satu buku 100 halaman. Oke, jadi sepakat ya, kan udah tahu nih cara bikin bukunya tadi. Sepakat ya kita banyakin menulis dan membuat buku. Kalau bisa gini, kalau nulis buku ya, yang penting bukan bikin bukunya sih sebenarnya. Yang penting ditulis namanya yang benar. Terus nanti institusinya ditulis tuh. Nanti rezekinya datang dari situ soalnya. Dari nama. Mantap teman-teman. Tepuk tangan dulu dong teman-teman sore ini. Semangat ya. Nanti kita harusnya udah banyak nih dari Lintang Academy ini yang bikin buku dengan cara tadi kan. Kalau gini ya, kalau buku susah, bikinnya artikel, tulisan. Cuman gini ya, lebih enak kalau kita sudah mengerjakan sesuatu. Misalnya kita udah punya ada hasil ngoprek apa segala macam ya. Nah, jadi caranya adalah misalnya kita ngoprek nih, otak-atik ngoprek. Misalnya buatkan artikel tentang apa tadi investasi, ya. Hasil penelitian saya tadi keuntungan misalnya ini hasil penelitian aja ya. Jadi apapun yang kita ngoprek dan ada hasilnya, tulis di sini hasilnya dulu. Tapi kalimatnya seenaknya aja, jangan bikin kalimat, jangan dipikirin kalimatnya. Pokoknya kita misalnya keuntungan setelah berapa? 1 tahun dapat untung misalnya 20%, gitu ya bisa. Kalau emas keuntungan misalnya 10%. Kalau pakai kripto keuntungan misalnya 100%. Oke. Strateginya harus strategi yang dipakai melihat grafik. Kalau orang investasi ngeliat grafik apa sih? Gue kagak tahu. Grafik ini Pak, perdagangan. Kagak ngerti lah. Pokoknya sebutnya grafik apa? Grafik perdagangan. Misalnya grafiknya apa VS apa gitu ya. Misalnya tahun versus nggak tahu ya, harga ya. Harga. Terus perhatikan waktu harga turun,
kita beli. Jadi waktu harga turun kita beli sebanyak-banyaknya. Waktu harga naik kita jual. Kira-kira gitu ya. Pokoknya apapun yang hasil penelitian kita ditulis di sini. Oke, udah gitu. Jadi nih kata-katanya sih nggak usah terlalu bagus, kata-katanya bisa agak seenaknya kayak gini. Ya udah kita select aja, klik kanan copy, masukin ChatGPT, dapat artikelnya. Itu, belum desain, kirim. Oke, nanti dia bikin artikel. Kalau kurang-kurang nanti kita tambahin, misalnya. Ini format semi formal, basis pengalaman, pendahuluan tuh kayak gini langsung tuh parah ya. Udah langsung bagus aja nih. Udah langsung serem aja. Gitu. Udah kayak gini ya, nah, strateginya beli saat turun, rebound tuh apa tengah hati. Harga koreksi ringan apa lagi itu. Beli saat crash, jual saat bull run apa itu nggak tahu saya. Yang bikin nanti malah nggak ngerti juga. Tapi kan jadi belajar kan. Begitu ada satu ini kan jadi belajar lagi. Ini apa sih? Jadi nggak usah berbentuk buku juga nggak apa-apa, bentuk artikel diupload ke blog mana. Blog. Atau kalau mau global, nih kalau global ya, nih kalau global, nih ya. Buatkan slide PowerPoint. Poin dari artikel di atas. Gitu ya. Kirim. Udah. Jadi PowerPoint-nya nanti bikin webinar pakai PowerPoint itu udah. Langsung nama melambung berkibar-kibar. Udah gitu nanti satu Republik Indonesia nanya, "Sawa bisa ngasih nasihat konsultan pada kami? Mohon maaf, saya bisa bayarnya cuma 100 juta 1 jam. 100 juta guys sejam. Ikhlas kagak? Gitu kan. Nih dia kasih Enggak lagi. slide 1 judul, slide 2 apa, slide 3 apa, gitu. Biasanya bisa di download juga, ada downloadannya kagak? Oh dia nggak pakai download. Langsung file PDF ya coba ya. Lanjut. Download, gitu aja ya. Pakai kata goblok aja kayak gini ya. Pokoknya jangan oh dia analisa nih jadi PowerPoint. Kayak gitu aja bang, hidup lu aja kepikirannya canggih-canggih. Kita terlalu jauh kadang pikirannya kan. Orang hidup tuh gampang. Makanya rezeki susah dapatnya karena terlalu overthinking. Iya, betul. Ya. Overthinking. Nih ada download strategi investasi berdasarkan grafik. Saya klik nih. Topik download nih. Wah, coba kita lihat hasilnya downloadan. Coba kita lihat hasil downloadannya. Oh, pakainya Libre. Iya, minta maaf saya pakai Linux, saya pakai PowerPoint sebenarnya. Oke, tutup. Jadi nanti Sawa tinggal mana slideshow start. Saudara-saudara, pada hari ini saya akan bercerita tentang sejam 100 juta. ya. Jadi investasi adalah alat untuk membangun kekayaan. Fokus pada saham emas sama kripto. Strategi beli saat harga turun, jual pada saat harga naik. Kalau harga nggak naik turun, bengong. Gitu kira-kira. Enak kan? Beli BBCA. Apa sih BBCA? Bank BCA, Pak. Oh, Bank BCA. Nama Oh, ada ya? Oh, ada kodenya, Pak. pada jago-jago anak-anak ini ya, orang nggak tahu gitu kan, ya udah, tuh kan, beres kan? Oh yang 300 juta. Iya, nanti naik Mbak Salma harga 300 juta sekali konsultasi. Ada kayak gini yang coba tabel gitu kan, mantap dah. Cuman ini gambarnya masih jelek ya, backgroundnya harus dibenerin segala macam itu mah urusan orang graphic design lah. Tapi poin-poinnya udah selesai. Q&A diskusi, wah.
Mantap kan? Pasti belum pernah kebayang kayak gini ya? Wah, lu hidupnya pada lurus semua. Jadi memang mengharapkan kreativitas kita dalam ngeprompt tadi ya Pak. Makanya benar nggak sih Pak, di sekarang itu ada istilahnya profesi sebagai prompter. Iya. Cuman ini saran buat Salwa aja, maksudnya biar cowok-cowok jangan brengsek sama Salwa. Udah main kayak ginian, terus nanti diatur supaya jadi narasumber webinar. Kalau mau bisa sama kampus saya ITTS, kita kerja bareng. Nanti Salwa ngomong barengan sama mahasiswa ITTS. Salwa tadi semester berapa? 4 ya? Berarti gue dari semester 6 ya. Ya, kalau semester 1 kan adik kelas ya, cowok gitu kan, kasihan lawan Salwa, enggak enak. Ya, makanya ntar kita atur, udah gitu, oke. Biasanya sekali kita bikin webinar pesertanya sekitar 200-300 lah. Oh banyak Pak? Hah? Banyak. Iya. Kalau mau gila waktu itu saya sama organisasinya ASN pemerintah itu 1.500. Ya. Kalau webinar Pak? Webinar. Yang masalahnya Zoom-nya itu kapasitasnya cuma 1.000. Jadi 500 sisanya ada di YouTube semua. Oh, Bapak bikin live YouTube juga? Mereka yang live di YouTube. Warno sih ngerekam Zoom-nya aja terus saya upload biasain juga. Nanti tiap kali kalau kayak ginian direkam. Gue lagi ngerekam nggak? Saya lagi ngerekam. Ini berarti saya lagi ngerekam. Parah ya. Jono mah direkam. Jadi konten. Benar. Jangan khawatir. Kira-kira dapat duit berapa dari YouTube kalau kita bikin konten? Hah? Ada yang pernah dapat duit dari YouTube belum? Bikin konten? Ada yang udah pernah dapat duit belum nih dari YouTube? Bikin konten. Bikin Mau konten. tahu saya dapat duit berapa dari YouTube? Ya, dapat setiap bulan saya dapat $10. Cuman $10. Itu lu pada ditipu tuh sama YouTube. Konten kaya raya bohong. Cuma dapat $10. Ini saya kasih lihat channelnya Ono di YouTube ya, biar tahu aja. Nih. Ini channelnya Pak Ono nih teman-teman di YouTube. Pakai slash channel Ono Center. Ono Center. Ini subscribernya 204.000 ya subscriber. Videonya hampir 4.000 video. Dapatnya berapa? $10. Jadi penipuan banget tuh, bisa kaya dari itu, bohong kan. Kalau saya bukan cari duit sih di YouTube, cari pahala gitu kan, supaya banyak yang doain gitu. Kelihatannya kayak orang baik. Ini gue lagi ngomong gini. Oh bener, ini orang ngomong. Nah, Itu live juga yang direkam ya? Nah itu rekaman. Jadi kalau saya lagi ngasih ceramah kayak gini, saya rekam, saya upload. Nggak diedit sih, upload aja udah. Kagak diedit, nggak ada waktu ngedit, nggak upload aja. Nih, Itu masuk TV gara-gara apa tuh Pak? Di atas? Mana? Itu yang masuk TV itu? Oh, menanggapi key dari hacker. Oh itu yang PDN, Pusat Data Nasional. Hackernya kan ngasih key gitu. Oh, Ngasih key. Percaya nggak lu? Ada maling. lucu aja Pak. Udah gitu malingnya ngomong gini, aduh maaf ya, saya hack, ini saya kembaliin. Ada hacker kayak gitu, percaya lu? Percaya teman-teman. Gitu. Kalau ini bukan Ono ini, kalau ini Ono. Ini Ono semua juga, ini Ono juga ini semua. Ini Ono. Ini lu Kompas TV. Ya udah, ya rekam gua rekam dia juga ya. Asik. Iya. Saling rekam. Kalau mau bikin chat GPT sendiri, belum gua upload. Kemarin kan webinar cara bikin chat GPT sendiri. Videonya masih ada di rumah di harddisk, belum diupload. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya upload lah cara bikin chat GPT server sendiri. Wah keren ya teman-teman. Bisa buat sendiri ya. Orang gampang. Luar biasa. Jadi kita hari ini belajar banyak banget dari Bapak Ono dan kita ucapin terima kasih banyak Pak
Sama-sama. Karena kereta Bapak kan jam 8 kurang. Gue bentar lagi ya. Oke. Saya sih pengennya sampai besok juga nggak apa-apa Pak. Stop recording kalau gitu. Oh sebelum lupa, Ya, tahu cara menghubungi saya belum? Nah, iya itu penting juga tuh. Ya penting emang kalau. Jadi saya mau cerita sedikit, Pak Ono ini nggak bisa dihubungin lewat nomor WhatsApp. Ya. Beda, mohon maaf. Ya. Oke. Cara menghubungi saya, silakan di foto. Ayo foto ya, siapin ya. Saya gedein lagi lah, biar enak. Oke. ono@indo.net.id. Oke, satu lagi kalau email ada lagi ono@itts.ac.id. Biasa ya. Terus kalau Twitter @ono_wpurbo. Terus kalau mau kuliah gratis opensource.itts.ac.id. Ini gratis ya. Oke. Silakan diregister, enroll sama kerjain apanya sih namanya? Kuisnya segala macam sampai bisa dapetin sertifikat. Kalau bisa nego ke kampusnya supaya jadi RPL, alhamdulillah banget. Bayangin, Anda kerjain gratis bisa jadi RPL kan keren banget ya. Yang ketipu dan ditipu siapa nggak tahu ya. Dan ini boleh dikerjakan berkali-kali, kapan aja, di mana aja, boleh copy paste, boleh nanya teman, boleh segala macam. Nanti nilainya yang maksimum yang diambil. Kalau ada yang tertarik jadi mahasiswa, ini iklan nih, registrasi. Silakan ya teman-teman yang baru lulus SMA nih, mau nerusin ya ke kampusnya Pak Ono. Biaya registrasinya mahal banget ya. Berapa tuh Pak? 150.000 rupiah. Yang mahal nanti doang. Murah nggak? Mahal. Mahal loh, coba berapa nasi goreng? Mahal. 10 porsi nasi goreng kan? Bisa nggak makannya? Nggak bisa kan? Mahal makanya. Ayo yang mau teman-teman nerusin kuliah segala macam ini bisa online. Jadi teman-teman. Oh gini. Ya. Kalau bisa ngerjain yang di sini di tas Lintang Akademi ini, lu keluarin sertifikatnya? Ya nanti sudah Kalau selesai. udah ada sertifikatnya. Nanti kalau misalnya ini tentang jaringan, nanti pas di TTS ngambil kuliah jaringan bisa ngasih lihat saya udah di Lintang Akademi kerjain jaringan, kuliah jaringan gak usah diambil lagi. Oke, jadi teman-teman tuh bisa lebih singkat Pak belajar kuliahnya gitu ya karena Ya kuliah lebih singkat tapi wisudanya tetap 3,5 tahun ya. Karena Diknas bilang ke semua kampus Republik Indonesia mahasiswa hanya boleh lulus kalau sudah 3,5 tahun di kampus. Lulusnya 3,5 tahun, selesainya boleh 2,5 tahun. Selesai 2,5 tahun, lulus 3,5 tahun gitu. Maksudnya wisuda. ya wisudanya terbelakangan. Wisuda belakangan. Tapi kan ilmunya udah dapet Pak. Iya, nanti antara 2,5 ke 3,5 kita nulis buku bareng, kita bikin konten, bikin apa supaya rating naik, harga naik, udah gitu pergi aja dulu. Oke, setuju ya pergi aja dulu teman-teman semua. Kabur aja dulu, pergi dulu dah. Ya, kabur aja dulu ya, Kabur aja dulu. Ya, udah kabur aja. Kenapa emang di Indonesia Pak? Hah? Indonesia pusing kan? Pusing. Mendingan keluar dah, kabur dah. Benar, ntar lu udah kaya. Coba mendingan dapat rupiah, mendingan dapat dolar. Jelas lah, bangsa Indonesia udah jelas kan. Dolar aja udah. Sepakat nih ya. Kabur aja dulu. Ya. Nah, Selesai acara ini kabur semua. Deh. Beres ya, ya. oke. Mungkin teman-teman terima kasih semuanya yang sudah hadir hari ini. Terima kasih juga Pak Ono, luar biasa sekali. Kurang lebihnya kami mohon maaf Pak kalau ada yang di sini yang kurang sesuai kayak gitu. Jadi mudah-mudahan nggak kapok ya. Setuju nggak kalau kapan waktu kita undang lagi nih? Tapi nanti teman-teman udah harus menguasai sesuatu. Contohnya yang anak-anak DevOps nanti mungkin belajar gimana cyber security dan bisa juga online juga kan ya Pak?
Bisa. Bisa. Pada bikin webinar dulu dah. Nah, tuh, bikin webinar dulu, baru nanti mau kalau saya webinar, bikin buku segala macam, udah gitu, orang nggak dibutuhin sih sebenarnya. Iya, siap. Udah pada dapat dolar sih. Udah dapat dolar ya, Pak. Ini jujur dulu ya, jujur. Kita di kampus banyak didatengin perusahaan-perusahaan, pada minta orang. Jadi kalau situ udah pada jago-jago, ngasih sertifikat segala macam, nanti bisa kita bikin grup atau apa mailing list. Jadi kalau ada tawaran dari perusahaan bisa dilempar, udah lo pada kerja. Nah, itu alhamdulillah banget ya teman-teman ya. Nah, Pak, boleh, Pak. nanti bisa nego sih. Nah ini dengan kalau udah kuliah agak susah-susah gampang nih. Kalau kita di TTS gampang. Jadi kalau udah kerja pindah dari mahasiswa tatap muka ke mahasiswa online. Mereka belajarnya jangan dari jam 5 sampai jam 9 malam. Kita pindahin memang. Nah kampus-kampus yang ada di Purwokerto sini bisa gitu kagak? Itu aja sih. Ada yang bisa deh. Nah yang kampus yang bisa masih selamat. Jadi nanti kerja, misalnya kerja di Jakarta, udah gitu di sininya online aja udah tetap dapat. Jangan sampai kuliah ditinggal ya. Jadi kuliah tetap dikerjain sampai selesai. Soalnya itu penting banget, terutama buat calon mertua. Betul loh, Pak. Saya kuliah lagi dah. Nah baru cari mertua lagi. Emang berani. Di mana nih orang ini? Nggak ada. Ada di belakang. Astagfirullah. Ini udah jadi mata-mata nih, kacau nih. Oke teman-teman, mungkin nanti kita ada sesi foto bareng ya. Atau yang mau foto sama Pak Ono silakan. Mumpung masih ada waktu sih, maksudnya Pak Ono itu jam 7 malam udah harus di stasiun Purwokerto karena keretanya itu jam 19.50-an. Jadi jam 7 udah harus di stasiun Purwokerto. Gitu, ayo silakan kita foto bareng dulu kali ya di sini. Oh iya, Foto aja. Hah? Oh, foto dulu. Aku mau. Sip. Makasih ya Pak, sehat-sehat. Makasih Pak. mungkin kita foto bareng-bareng dulu kali ya, baru nanti yang mau satu-satu silakan. Oke? Di atas ya. Di atas. Apa? Nah, ini mau ditaruh sini aja. Kita foto cewek-cewek di atas, cowok-cowok di bawah, oke? Ayo. Cewek di atas, sebelahnya bawah sama saya. Aduh. Ayo. Ayo, kamu masuk aja. Ayo, kalau bisa ikut semua ya, masuk semua nih. Di atas yang cewek boleh 2 layer, maksudnya boleh 2 baris. Boleh dimundurin dulu ya. Ya fotonya nanti naik banget ya. Kameranya Angga mana? Udah kamera ini. Ayo siapa yang mau foto? Lu lagi belakang gua.
Satu, dua. Ayo, coba dulu. Dari depan Bentar, bono. Hotel gue nih, naik singgah sana. Lihat lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan semuanya. Silakan yang mau foto atau mau solo. Teman-teman, untuk yang presentasi kita tunda dulu ya ke minggu depan, oke? Masih ada waktu seminggu. Selamat kalian gara-gara listrik. Pak. Ya. Wah, ini masih ada.
Tuh, Pak Unonya capek nggak tuh? Semangat ya Pak. Demi anak-anak muda Indonesia yang lebih baik aja. Ini anak Telkom semua nih. Waduh, iya. Telkom semua ini nih. Pak, duduk dulu Pak. Duduk dulu. Oke, mungkin kelompoknya yang mau foto bareng Mauna ya, nanti. Silakan aja kelompok yang nanti mau berfoto sama kamu. Jadi kita presentasinya ganti minggu depan ya, oke? Sama dulu, sama. Kira-kira apa? Cuman berarti harus lebih bagus dong, ya kan? Silakan diperbaiki kalau mau. Ya, oke? Tidak. Aplikasinya nggak boleh gratis. Ayo yang kelompoknya mau foto dulu boleh. Baik, Tena ayo bisa Tena. Yang main kiri lah. Ganti dulu nih kelompok yang mana weh? Cari. Saling lagi. Nggak pulang, nggak apa-apa ya Pak. Nah, aman. Kita dari sini dan. Oh iya, diambilin aja Pak. Diambil aja Pak. Nggak tinggal tas doang kan? Iya. Oke, siap. Mister Bayu, tolong nih. Ambilkan tasnya. Cuma tas doang Pak. Nanti kalian dicekin aja. Hah? Ya itu, sama Bunda. Aman Pak, udah diambilin.
Ayo kelompok bikin yang mau foto dengan ini kayak kondangan ya. Kayak kondangan ya. Teman-teman nanti tolong kalau upload di Instagram tag Lita Academy. Oke. Malam ya biar rame. Biar rame. Oh, udah. Mau siapa yang mau anak SMP, SMP, SMA, SMK, harus kalau yang
Terima kasih teman-teman yang mau bantu bersihin kebersihannya luar biasa ya. Buat kenang-kenangan Pak, jarang-jarang kalau di sini kan. Jarang-jarang kalau Nyari itu kenapa? Mau foto sama saya? Oh kamu bosan? Lu lagi mas. Ya tolong sampahnya boleh dibantu ya teman-teman. Kita di sini tidak punya tenaga kebersihan, jadi dikumpulkan saja. Teman-teman yang mau bantuin gituin bantu juga boleh. Terima kasih teman-teman yang mau bantuin. Terima kasih teman-teman atas bantuannya. Biasa deh.
Jadi mau bawa master, menarik tetap susah. Sebenarnya Kalau barengan, nanti tujuan barengan sebelahan ya, 3 orang 4 orang. iya. Boleh nanya. Ada soal sama, motif sama ya, harusnya sama-sama ya. Soalnya gini, motif habis random. Itu salat ya, pilihan ya. Kalau dibikin pilihan ganda, bisa pilihan ganda sebenarnya. Apa ceknya? Kalau saya kalau yang rada sama, mau pilihan ganda itu ya, jadi ini ya, ini bagus. Nomor 1 kan. Pokoknya nangis ya. Pokoknya jahat banget yang gitu. Tapi lebih kompleks aja. Makanya orang soalnya. Mana gini? Udah satu loh. Bisa nih. Saya sambil bikin soal saya sama tahu saya. Ada pasar di sini. Gimana sih? Lu perhatiin dari tadi saya nggak bisa. Beda banget. Oke, selain direkam beda. Dalam hal itu
Iya soalnya dia mau makan mahasiswa. Lagi yuk. Udah belajar lagi nih ya. Kalau lu pinter mah gampang. Yang susah kalau kagak pinter.